Bayangkan, kamu sedang berdiri di tepi pantai yang terkenal indah di selatan Indonesia. Angin laut membawa aroma asin yang segar, ombak bergulung, dan matahari sore membuat air laut berkilau hijau kebiruan. Tapi dari kejauhan, seorang nelayan tua tiba-tiba berteriak, meminta kamu segera melepas bajumu yang berwarna itu. Katanya, di sini, warna itu bisa mengundang sesuatu yang tak kasat mata. Mitos? Atau ada alasan logis yang selama ini tersembunyi? Penasaran kan? Nah, jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya. Tekan tombol subscribe sekarang, biar kamu nggak nyesel pas misteri ini terungkap di episode pertama. Sore itu Maya melangkah di pasir hangat sebuah pantai di selatan Indonesia yang namanya dirahasiakan warga. Angin laut mengibaskan rambutnya, sementara deru ombak memecah sunyi. Di sepanjang garis pantai, papan peringatan berdiri tegak. Ada peringatan soal arus balik, zona berenang, dan satu larangan yang mencuri perhatiannya. Jangan memakai pakaian dengan warna tertentu. Sebagai jurnalis, Maya penasaran. Baginya, larangan bisa berarti banyak hal. Kadang hanya mitos, kadang menyimpan alasan logis. Ia menatap papan itu lama, mencoba menebak mana yang berlaku di sini. Seorang pria berkulit legam melambaikan tangan dari menara pantau. Itulah Rizal, penjaga pantai. Ia turun dan menyapa ramah. Ombak di sini nggak pernah bercanda, katanya sambil mengajak Maya berjalan menyusuri pantai. Rizal menjelaskan bahwa warna pakaian tertentu bisa menyatu dengan warna laut, membuat korban sulit terlihat ketika terseret arus. Tak jauh dari situ Maya bertemu Busari, perempuan tua penjaga cerita adat. Dengan senyum lembut, Busari mengatakan, aturan itu lahir dari kejadian yang tak ingin diulang. Ia tak memaksa orang percaya gaib, tapi menekankan bahwa larangan kadang adalah warisan keselamatan. Di tengah obrolan, muncul Dio, pembuat konten yang senang memancing kontroversi. Ia hendak membuat video buktikan mitos, memerintahkan temannya memakai warna terlarang di tepi ombak. Maya hanya mengamati, khawatir, sensasi bisa menutupi fakta sebenarnya. Menjelang senja, datang Dr. Arga, peneliti laut. Ia menjelaskan secara singkat soal arus tak terlihat yang bisa menarik ke samping dan betapa kontras warna pakaian bisa mempercepat deteksi dari menara pantau. 3 sudut pandang, adat, pengalaman lapangan, dan sains membentuk gambaran awal bagi Maya. Namun ketenangan sore itu pecah saat Dio mulai merekam aksinya di tepi ombak. Rizal menegakkan tubuh, peluit siap di tangan. Maya tahu, kisah ini baru saja dimulai, dan besok segalanya bisa berubah. Pagi itu, udara pantai terasa segar. Maya kembali ke tepi laut membawa kamera dan buku catatan. Ia ingin merekam suasana dari sudut pandangnya sendiri sebelum rumor atau video sensasional Dio menyebar. Ombak, pagi lebih tenang, tapi garis pasir masih menyimpan jejak kaki dan tanda seret dari gelombang semalam. Di menara pantau, Rizal mengawasi dengan kacamata hitam. Dari atas, ia memanggil Maya dan menunjukkan titik-titik di laut yang terlihat datar, tapi justru berbahaya. Arus balik paling sering ada di bagian yang tampak tenang. Disitulah orang sering lengah, ujarnya. Maya memperhatikan, membayangkan jika seseorang di sana memakai pakaian yang warnanya menyatu dengan air. Betapa sulitnya mendeteksi mereka dari jarak jauh. Belum lama mereka berbincang, suara tawa dan sorakan terdengar dari arah timur. Dio sudah kembali, kali ini membawa 2 orang teman. Salah satunya mengenakan baju dengan warna yang dilarang, berdiri santai di tepi ombak sambil memegang kamera action. Dio berteriak, "Lihat! Aman-aman aja kan? Mitos itu cuma buat nakut-nakutin." Rizal segera turun dari menara. "Jangan terlalu dekat," serunya sambil berjalan cepat. Namun arus kecil yang tak terlihat sudah mulai menarik kaki temannya Dio. Dalam hitungan detik, posisi orang itu bergeser beberapa meter ke arah yang lebih dalam. Panik mulai terlihat di wajahnya. Maya refleks mengangkat kamera, tapi hatinya berdebar. Ia bukan hanya merekam, ia juga sadar ini bisa berubah jadi insiden serius. Rizal melompat ke air.
berenang dengan teknik cepat yang terlatih. Dalam waktu singkat, ia berhasil menarik orang itu kembali ke daratan. Nafas semua orang terengah, termasuk Dio yang baru sadar wajah temannya pucat karena kaget. Rizal menatap tajam. Kalau tadi jaraknya lebih jauh, kami bisa kehilangan dia. Dan kalau bajunya menyatu sama warna laut, dari menara aku bisa terlambat lihat. Sekarang kamu ngerti kenapa larangan itu ada. Dio terdiam, bibirnya setengah terbuka. Maya menutup kameranya. Ia tahu kejadian ini baru permulaan. Di balik larangan yang terlihat sederhana, ada kenyataan yang tidak bisa diabaikan, dan Maya bertekad untuk mengungkap seluruhnya. Pagi berganti siang, tapi pantai itu belum sepenuhnya kembali tenang. Insiden kemarin masih jadi bahan pembicaraan di warung kopi dekat bibir pantai. Maya duduk di bangku kayu, mencatat potongan obrolan warga yang sesekali menyebut nama Dio dengan nada kesal. Rizal datang membawa 2 gelas es kelapa muda. Ia duduk di seberang Maya, matanya menatap ke arah laut. Orang kota suka bilang ombak cuma air, padahal laut ini punya banyak wajah, ucapnya pelan. Maya mengangguk, tak mengalihkan pandangan dari garis ombak yang tampak biasa saja, namun menyimpan tarikan kuat di bawah permukaannya. Siang itu, Busari mengundang Maya ke rumahnya. Di teras, ia menunjukkan sebuah kain lusuh berwarna pudar. Ini milik seseorang yang tak pernah kembali, katanya lirih. Ceritanya sederhana tapi menusuk. Bertahun-tahun lalu, seorang pemuda terseret ombak saat mengenakan warna ini. Warga mencari, tapi hanya kain ini yang ditemukan di karang. Sejak itu, larangan mulai ditegakkan tanpa kompromi. Maya menyimpan cerita itu di dalam pikirannya. Ia tahu, di balik kisah duka sering ada pelajaran yang membentuk aturan. Namun ia juga sadar, kisah ini hanya salah satu sisi. Sisi lain yang berbicara dengan data dan pengukuran masih harus ia gali dari Dr. Arga. Sore menjelang, Maya kembali ke pantai untuk merekam suasana. Angin membawa aroma asin bercampur wangi bunga Kamboja dari pemakaman kecil di bukit. Dari jauh, ia melihat Dio duduk sendiri, menatap layar ponselnya. Tidak ada kamera, tidak ada tawa. Untuk pertama kalinya, Maya melihat Dio diam cukup lama. Ombak sore itu pecah sedikit lebih keras. Langit oranye menyala, lalu perlahan berubah keemasan. Di tengah suara alam, Maya merasa seperti mendengar bisikan tipis yang datang dari arah laut. Entah, hanya angin atau sesuatu yang lebih tua dari waktu. Sebuah pengingat bahwa cerita ini belum selesai, dan langkah berikutnya bisa membuka rahasia yang selama ini terkubur di antara ombak dan pasir. Pagi itu langit sedikit mendung, membuat laut terlihat lebih gelap dari biasanya. Maya berdiri di tepi air, merasakan ombak kecil membasahi kakinya. Ia berniat bertemu lagi dengan Dr. Arga untuk menggali sisi ilmiah larangan warna. Namun sebelum ia sempat bergerak, suara peluit Rizal terdengar dari menara pantau. Di kejauhan, ada sekelompok anak muda yang baru tiba. Mereka tertawa keras sambil membentangkan tikar di pasir. Salah satu dari mereka tanpa sadar memakai baju dengan warna yang dilarang. Maya menatap, ingin tahu apakah warga akan menegur. Tak lama, Busari berjalan mendekat. Langkahnya pelan namun suaranya tegas. "Nak, di sini ada aturan. Baju itu sebaiknya diganti." Anak muda itu sempat tertawa, mengira ini bagian dari mitos yang bisa diabaikan. Tapi ombak hari itu berbeda. Arusnya terasa lebih deras, bahkan di tepi, membuat buih putih lebih cepat pecah. Dari sudut mata, Maya melihat Dr. Arga berdiri dengan alat pengukur arus di tangannya. Ia mengangguk ke arah Maya, lalu berujar, "Hari ini arus samping sedang kuat. Kalau orang jatuh di sini, sulit sekali ditemukan dari jarak jauh." Sementara itu, Dio kembali muncul. Kameranya sudah menyala, merekam interaksi Busari dan anak muda itu. "Bagus dramatis," gumamnya. Tapi Maya bisa melihat ini bukan sekadar bahan konten. Ada ketegangan yang mulai tumbuh antara mereka yang percaya aturan ini hanyalah tradisi dan mereka yang melihatnya sebagai bagian dari keselamatan. Ombak bergulung lebih tinggi.
Angin berembus membawa aroma asin yang lebih pekat. Maya merasa suasana seperti menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Dan di tengah riuh suara pantai, ia kembali merasakan sensasi aneh. Seolah ombak sedang memanggil. Perlahan, tapi pasti. Langit siang itu tampak berat, awan kelabu menutup matahari, dan membuat laut berwarna hijau tua. Maya berdiri di dekat menara pantau bersama Dr. Arga yang sedang memeriksa grafik pergerakan arus. Jarum indikatornya bergerak cepat. Ini mulai tak biasa, katanya pelan. Arus samping bisa mencapai titik berbahaya sore ini. Di pasir, Rizal sudah sibuk memberi tanda batas baru dengan bendera merah. Ia memanggil beberapa warga untuk membantu memindahkan area berenang ke sisi yang lebih aman. Namun suara musik dari rombongan turis di timur pantai menandakan tak semua orang peduli. Dio yang sejak pagi membawa kamera malah mendekati mereka untuk membuat konten pantai di musim ombak tinggi. Maya mencoba mendekat, tapi sebelum ia sempat berbicara, seorang anak kecil berlari ke air sambil membawa bola karet. Ombak yang datang tiba-tiba lebih besar dari biasanya, membuat bola terlepas dan hanyut ke arah arus. Anak itu refleks mengejar. Terlihat jelas bagaimana langkah kecilnya segera terseret, meski baru beberapa meter dari tepi. Rizal meniup peluit panjang. Ia berlari lalu terjun ke air, menyusul anak itu. Beberapa detik terasa seperti menit. Akhirnya, Rizal muncul kembali sambil mengangkat anak itu tinggi-tinggi, memastikan kepalanya jauh dari air. Sorak lega terdengar, tapi Rizal langsung menunjuk papan larangan. Inilah sebabnya kita punya aturan dan tanda batas. Ombak nggak pilih-pilih siapa. Maya merekam semua kejadian, namun di kepalanya potongan cerita mulai tersusun. Ini bukan lagi sekadar mitos atau adat. Ini tentang waktu, jarak pandang, dan nyawa. Ombak sore itu terus memecah dengan suara berat, seolah mengingatkan bahwa mereka yang tak paham bisa saja menjadi bagian dari cerita berikutnya. Langit sore mulai memerah, tapi ombak belum juga mereda. Maya duduk di pasir bersama Dr. Arga, membahas data arus yang ia kumpulkan sepanjang hari. Kecepatan arus samping hari ini hampir 2 kali lipat dari normal, katanya sambil menunjukkan grafik di tablet. Maya mengangguk, menyadari betapa tipisnya jarak antara bermain dan celaka di pantai ini. Tak jauh dari mereka, Dio kembali beraksi. Kali ini ia membawa papan selancar dan memanggil beberapa penonton untuk melihat uji nyali melawan ombak. Temannya yang memakai baju warna terlarang kemarin kini berdiri di tepi air, tampak ragu tapi terpaksa mengikuti. "Santai aja, nanti kita buktikan kalau ini cuma mitos," teriak Dio sambil tersenyum lebar ke kamera. Rizal yang memantau dari menara langsung turun. Ia berjalan cepat ke arah mereka, wajahnya serius. "Kalian mau main, silakan, tapi jangan pakai warna itu di laut. Hari ini arusnya ganas," ucapnya. Dio sempat membantah, tapi sebelum perdebatan panjang, ombak besar datang lebih cepat dari perkiraan. Air menyapu kaki temannya Dio, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terseret beberapa meter. Refleks Rizal dan 2 penjaga pantai lain melompat ke air. Semua berlangsung cepat. Dalam hitungan detik, korban berhasil ditarik kembali ke pasir. Nafasnya terengah, wajahnya pucat, dan suara tawa penonton menghilang diganti keheningan. Maya menatap Dio yang kini terdiam. Kamera di tangannya menunduk, seolah tak lagi penting. Busari yang sejak tadi memperhatikan hanya berkata singkat, "Kadang, laut tak butuh alasan untuk menguji manusia, tapi manusia selalu butuh alasan untuk saling menjaga." Senja turun, dan Maya merasakan cerita ini mulai masuk ke fase yang lebih dalam. Larangan warna itu bukan lagi sekadar papan kayu dengan tulisan pudar. Ia kini menjadi garis tipis antara hidup dan hilang di pelukan ombak. Malam tadi, angin bertiup kencang membuat suara ombak terdengar lebih berat dari biasanya. Pagi ini, pantai masih diselimuti sisa-sisa awan gelap. Maya berjalan menyusuri pasir yang basah, memperhatikan serpihan kayu dan rumput laut yang terdampar semalaman. Suasananya terasa berbeda.
Lebih sunyi, seakan laut sedang menyimpan sesuatu. Di menara, pantau Rizal tampak gelisah. Arus bawah lagi tidak normal, katanya singkat sambil menunjuk permukaan laut yang tampak bergelombang tak beraturan. Maya mengarahkan pandangan, mencoba melihat apa yang dimaksud. Sekilas, permukaan air tampak biasa, tapi ada pola gelombang yang bergerak menyilang, tanda arus bawah sedang kuat. Tiba-tiba, dari arah timur, Bu Sari berjalan perlahan. Wajahnya terlihat serius. Ia membawa seikat bunga melati dan menaruhnya di tepi air, membiarkan ombak membawanya pergi. Maya bertanya pelan, "Untuk apa, Bu?" Bu Sari hanya menjawab, "Kadang, sebelum laut mengambil, ia memberi tanda." Tak lama kemudian, Dokter Arga muncul dengan raut wajah penuh fokus. Ia menunjukkan peta arus yang baru ia cetak pagi ini. Ada pusaran kecil di lepas pantai. Kalau seseorang terbawa ke sana, akan sulit sekali kembali tanpa bantuan. Di tengah percakapan itu, Dio datang membawa kameranya, terlihat seperti sudah menyiapkan sesuatu. Namun kali ini, langkahnya melambat saat melihat wajah serius Rizal, Bu Sari, dan Dokter Arga. "Kalian kenapa? Kok tegang banget?" Tanyanya. Rizal menatapnya sebentar lalu berkata, "Kalau kamu mau bikin konten hari ini, sebaiknya ambil dari darat saja. Laut sedang tidak ramah." Dio terdiam, menunduk, lalu mematikan kameranya. Untuk pertama kalinya, ia mengikuti saran itu tanpa membantah. Di kejauhan, seekor burung camar berputar-putar rendah di atas ombak, seolah mencari sesuatu. Maya menatapnya lama. Ada rasa tak nyaman yang tumbuh di dadanya. Ia mulai sadar, cerita ini bukan sekadar soal warna pakaian atau adat. Ada sesuatu di laut ini yang sedang bergerak, dan mereka semua akan segera mengetahuinya. Pagi itu pantai terlihat aneh. Bendera merah penanda zona aman yang kemarin dipasang. Rizal kini terlepas dari tiangnya, terbawa ombak malam tadi. Pasir masih basah dan garis ombak lebih maju dari biasanya. Maya berjalan cepat menuju menara pantau, menemukan Rizal dan Dokter Arga sedang berdiskusi serius sambil menunjuk peta arus. Pola arus berubah total sejak dini hari, ujar Dokter Arga. Zona aman kita kemarin sekarang malah jadi jalur pusaran kecil. Maya melihat gambar di tangannya. Garis-garis arus memutar, membentuk seperti jaring di bawah permukaan laut. Bu Sari datang membawa kantong anyaman berisi kelapa muda. Ia menaruhnya di meja menara tanpa bicara banyak, hanya menatap laut lama sekali. "Kalau batas sudah hilang, laut bisa ambil siapa saja," ucapnya akhirnya membuat Maya merinding. Sementara itu, Dio muncul dari arah bukit. Kamera tergantung di leher, tapi kali ini ia tak langsung merekam. "Aku dapat kabar, ada rombongan wisatawan mau datang siang ini. Mereka bawa perahu karet buat main di tengah," katanya. Rizal langsung menatap tajam. "Kalau mereka nggak ngerti kondisi air sekarang, itu bahaya besar." Maya menawarkan untuk ikut menemui rombongan itu sebelum mereka turun ke pantai. Namun angin mulai berembus lebih kencang dan ombak terdengar seperti memukul pasir dengan nada berat. Dari kejauhan, burung camar beterbangan rendah, tanda cuaca tak bersahabat. Hari itu, batas antara aman dan berbahaya sudah tidak jelas lagi. Dan Maya mulai merasa, konflik ini akan segera beralih dari perdebatan kata-kata menjadi ujian nyawa di air yang tak kenal ampun. Siang itu langit mulai memudar menjadi kelabu pucat. Rombongan wisatawan yang disebut Dio akhirnya datang, membawa perahu karet berwarna mencolok. Tawa mereka terdengar keras, kontras dengan suasana pantai yang sejak pagi terasa tegang. Maya, Rizal, dan Dokter Arga segera menghampiri sebelum mereka menurunkan peralatan. Rizal berbicara cepat, menjelaskan kondisi arus yang sedang berubah, dan mengingatkan soal larangan warna tertentu. Sebagian mendengar dengan sopan, tapi ada yang tertawa kecil menganggap itu bagian dari cerita mistis untuk menakuti pendatang. Maya bisa melihat nada tidak percaya itu. Tatapan yang sama seperti yang dulu pernah ia miliki sebelum memahami fakta di baliknya. Bu Sari mendekat, membawa seikat daun pandan yang diikat rapi.
Ia menaruhnya di pasir dekat air sambil berkata, "Laut tidak akan memilih, dia hanya mengambil yang tidak waspada." Kata-katanya membuat beberapa orang terdiam, meski ada juga yang tetap cuek. Dr. Arga menatap permukaan laut, lalu menunjuk ke arah barat. "Lihat, garis ombaknya tidak lurus. Itu pertanda arus samping sudah mulai menarik." Dari kejauhan, terlihat buih putih bergerak menyilang ke arah laut lepas, seperti jalur tak terlihat yang siap menyeret siapapun. Sebelum perahu karet sempat didorong ke air, ombak besar datang lebih cepat dari perkiraan. Air menyapu kaki mereka, membuat satu koper terjatuh dan terendam sebagian. Gelak tawa rombongan mendadak hilang, berganti raut wajah yang mulai mengerti bahwa laut hari itu tidak bersahabat. Maya merekam semua dari jarak aman, menyadari bahwa cerita ini tidak lagi sekadar tentang larangan. Laut sedang mengirimkan tanda-tanda dan mereka hanya punya sedikit waktu sebelum ujian sebenarnya datang. Pagi itu, udara lembab dan berat. Awan tebal menggantung rendah di atas laut, membuat warna air tampak semakin gelap. Maya berdiri bersama Rizal dan Dr. Arga di tepi pantai memperhatikan ombak yang datang lebih rapat dari biasanya. Bendera peringatan sudah dinaikkan sejak subuh, namun beberapa pengunjung tetap berjalan santai di pasir, seolah tak menyadari tanda bahaya. Rombongan wisatawan kemarin kembali muncul, kali ini lebih sedikit jumlahnya. Mereka membawa kamera dan alat pancing kecil. Salah satu dari mereka masih mengenakan pakaian dengan warna terlarang, meski Rizal sudah menegur. "Kami cuma di tepi kok," kata pria itu sambil tertawa. Tapi tatapan matanya menunjukkan ia belum sepenuhnya paham risiko yang ada. Bu Sari datang, berdiri di dekat papan larangan. Laut hari ini sedang memanggil. Semoga ia hanya ingin menakut-nakuti. Ucapnya pelan. Maya menatapnya, mencoba memahami maksudnya. Tapi sebelum sempat bertanya, Dr. Arga menunjuk ke tengah laut. "Lihat di sana." Dari kejauhan, sebuah garis putih buih air bergerak cepat ke arah barat. Itu bukan ombak biasa. Itu tanda arus kuat yang memotong garis pantai. Rizal langsung memberi isyarat ke penjaga lain untuk siaga. Angin bertiup lebih kencang, membuat suara ombak seperti dentuman drum. Tiba-tiba, teriakan terdengar. Seorang anak dari rombongan wisatawan berlari mengejar layang-layang yang terlepas, masuk terlalu dekat ke air. Ombak besar datang, menyapu kakinya hingga ia jatuh dan terseret beberapa meter. Semua bergerak cepat, Rizal melompat ke air, Dr. Arga menunjuk arah arus, dan seorang penjaga lain menyusul dari sisi kanan. Beberapa detik yang mencekam terasa seperti selamanya. Akhirnya anak itu berhasil ditarik kembali ke pasir, batuk-batuk tapi sadar. Rombongan wisatawan terdiam, wajah mereka pucat. Pria berbaju warna terlarang menunduk, memegang lengan anak itu tanpa berkata apa-apa. Maya menutup kameranya. Ia tahu, ini baru awal. Laut telah menunjukkan peringatannya dan ujian yang lebih besar mungkin belum datang. Sejak pagi, udara terasa berat dan langit menggantung rendah seperti selimut kelabu. Ombak datang tanpa jeda, memukul pasir dengan suara berat yang bergema. Maya berdiri di dekat menara pantau, melihat Rizal dan timnya memasang bendera merah di lebih banyak titik. "Hari ini kita harus anggap setiap jengkal air itu berbahaya," ujar Rizal singkat. Dr. Arga datang dengan wajah serius, membawa print-out peta arus terbaru. Garis-garis arus memanjang seperti jaring yang merapat ke pantai. Kalau ada yang terbawa ke tengah sekarang, kemungkinan terseret pusaran besar sangat tinggi, jelasnya. Maya mengangguk, perutnya mengeras membayangkan risiko itu. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari arah barat. Seorang pria dari rombongan wisatawan kemarin terlihat berada di air setinggi dada, mencoba menolong temannya yang terseret ombak. Namun setiap kali ia melangkah maju, arus menariknya makin jauh. Panik mulai terasa di udara. Rizal memberi aba-aba cepat. Dua penjaga pantai melompat ke laut dengan pelampung, sementara ia sendiri berlari memotong dari sisi lain. Dr. Arga menunjuk,
jalur arus ke Maya, dan ia bisa melihat bagaimana ombak membawa korban ke titik yang sama, tempat di mana buih putih memutar seperti jerat tak terlihat. Dalam hitungan detik, semua menjadi kacau. Satu penjaga berhasil menggapai pria pertama, tapi temannya sudah hampir hilang dari pandangan. Rizal berenang secepat mungkin, tubuhnya melawan arus, hingga akhirnya berhasil meraih lengan korban kedua. Sorak lega terdengar saat mereka semua kembali ke pasir, terengah dan basah kuyup. Busari yang menyaksikan dari jauh menunduk dalam. Kadang laut hanya ingin menguji kita, tapi kadang ia ingin mengingatkan. Kata-katanya menggantung di udara, seiring Maya menyadari ini bukan lagi sekadar larangan warna atau adat. Mereka semua kini berada di tengah badai yang bisa datang kapan saja, dan tak seorang pun sepenuhnya siap. Langit siang itu seperti kain kelabu yang menutupi matahari. Ombak datang berlapis-lapis memukul pasir tanpa jeda, membuat udara penuh percikan asin. Maya berdiri di dekat garis air, merasakan setiap hempasan di kakinya. Di kejauhan, menara pantau terlihat lebih sibuk dari biasanya. Rizal dan dua penjaga lain bergantian mengawasi setiap titik. Dokter Arga turun membawa kabar yang membuat semua orang menegang. Pusaran arus sudah semakin dekat ke pantai. Kalau satu orang saja masuk tanpa sadar, dia bisa tersedot dalam waktu kurang dari 20 detik. Kata-katanya membuat Maya merinding, membayangkan betapa singkatnya waktu yang dimiliki untuk menyelamatkan seseorang. Tiba-tiba, dari arah timur, terdengar teriakan panik. Seorang pemuda, bukan dari rombongan wisatawan kemarin, terlihat berlari menuju air, mencoba menyelamatkan papan selancarnya yang terbawa arus. Tapi setiap langkahnya justru membawanya makin jauh dari tepi. Ombak menghantam dari samping, membuatnya kehilangan keseimbangan. Rizal langsung bergerak, melompat ke air sambil memberi aba-aba kepada penjaga lain. Maya menahan napas, melihat bagaimana tubuh Rizal melawan tarikan air yang ganas. Dari darat, Dokter Arga memberi isyarat arah, memastikan mereka tidak masuk ke titik pusaran. Dalam waktu yang terasa lama, Rizal berhasil meraih pemuda itu dan menyeretnya kembali. Begitu sampai di pasir, korban terbatuk hebat, wajahnya pucat. "Aku cuma mau ambil papan," ucapnya lirih. Busari yang melihat dari jauh hanya berkata, "Laut selalu punya cara membuatmu memilih apa yang penting." Dan sore itu, Maya mulai mengerti, larangan warna hanyalah pintu masuk. Di baliknya, ada pelajaran yang jauh lebih besar tentang rasa hormat pada laut dan tentang batas yang tidak boleh dilanggar. Sejak subuh, dentuman ombak terdengar seperti pukulan drum raksasa yang berulang-ulang. Awan hitam menggantung rendah, menutupi hampir seluruh langit. Maya berjalan cepat menuju menara pantau, mendapati Rizal sudah memakai rompi pelampung, siap siaga. "Arus hari ini ekstrim. Pusaran sudah bergeser makin dekat," ujar Rizal tanpa basa-basi. Dokter Arga muncul sambil membawa teropong dan menunjuk ke tengah laut. Dari sana, terlihat garis buih panjang yang tidak lurus, tanda jalur arus besar sedang terbentuk. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah barat. Sebuah perahu karet milik wisatawan terbalik. Dua orang terlihat berpegangan pada sisi perahu sementara arus menyeret mereka menjauh. Tanpa ragu, Rizal memberi aba-aba. Dua penjaga pantai lain berlari membawa papan selamat. Sementara Dokter Arga memberi arahan jalur penyelamatan agar tidak masuk ke inti pusaran. Maya berdiri di tepi, jantungnya berdegup cepat. Dari jarak itu, ia bisa melihat perahu yang terombang-ambing seperti mainan. Ombak datang menghantam dari dua arah, membuat korban sulit mempertahankan pegangan. Dalam beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Rizal dan tim berhasil menarik keduanya ke zona aman. Nafas mereka terengah, wajah pucat, tapi selamat. Busari yang menyaksikan dari jauh menutup mata sejenak lalu berbisik, "Laut sudah mengingatkan. Sekarang kita lihat siapa yang mau mendengar." Maya sadar, setiap menit di pantai ini kini seperti berjudi dengan waktu, dan badai yang sesungguhnya sepertinya baru akan dimulai. Pagi itu pantai sudah berisik oleh suara ombak, meski matahari belum tinggi.
Maya berdiri di tepi menara pantau bersama Rizal dan Dr. Arga. Garis ombak terlihat berlapis, menandakan kekuatan arus yang semakin tak wajar. Pusaran bergerak makin ke arah timur, kata Dr. Arga sambil menunjuk peta. Kalau ada yang terseret di jalur ini, dia akan berputar tanpa arah keluar. Busari datang membawa termos teh panas. Ia menaruhnya di meja tanpa banyak bicara, matanya terpaku ke laut. Hari ini bukan hari untuk bermain, ucapnya singkat. Ucapannya terdengar seperti peringatan yang tak bisa ditawar. Namun dari kejauhan mereka melihat 3 pemuda lokal mendorong perahu kecil ke air. Rizal segera turun dari menara, berlari sambil berteriak agar mereka berhenti. Tapi ombak sudah mengangkat perahu itu, menyeretnya beberapa meter dari bibir pantai. Satu pemuda kehilangan keseimbangan dan tercebur, langsung terbawa ke sisi kanan, perahu. Refleks, Rizal melepas sepatu dan melompat ke laut. 2 penjaga pantai lain menyusul dari arah berbeda, sementara Dr. Arga memandu jalur melalui radio genggam. Maya melihat dari tepi, jantungnya berdegup cepat, mendengar teriakan bercampur suara ombak. Dalam beberapa menit yang menegangkan, korban berhasil ditarik ke darat, batuk-batuk sambil memegangi perutnya. 2 temannya terduduk di pasir, terdiam. Rizal hanya berkata singkat, "Kalian beruntung hari ini, laut sedang mengembalikan, bukan mengambil." Maya tahu ini bukan lagi soal siapa percaya mitos atau tidak. Laut sedang menunjukkan wajahnya yang paling berbahaya, dan semua orang di pantai ini sedang hidup di antara jeda 2 ombak besar berikutnya. Siang itu udara pengap, angin laut membawa aroma asin yang lebih pekat dari biasanya. Dari menara pantau, Maya melihat garis ombak membentuk setengah lingkaran yang aneh. Dr. Arga yang berdiri di sampingnya langsung mengangkat teropong. Itu pusaran terbentuk di permukaan. Jarang sekali bisa terlihat sejauh ini, ujarnya dengan nada khawatir. Rizal, yang baru naik dari patroli singkat, menatap ke arah yang sama. "Kalau ada yang masuk ke sana, jalannya cuma satu, ke bawah," katanya tegas. Bendera merah ditambah di beberapa titik, tapi pantai hari itu masih saja ramai. Beberapa orang berdiri di garis air, mengabadikan foto tanpa sadar jarak mereka makin dekat ke zona berbahaya. Tiba-tiba, ombak besar datang dari arah barat, menghantam kaki para pengunjung dan membuat 2 orang jatuh terduduk. Salah satunya tergelincir, lebih jauh, terhisap ke arus yang tak terlihat. Teriakan terdengar, dan Rizal segera melompat dari menara, berlari ke arah laut. 2 penjaga lain ikut menyusul, sementara Dr. Arga memberi arahan cepat tentang posisi pusaran. Maya berdiri di tepi, kamera di tangannya bergetar. Ia bisa melihat bagaimana korban berputar di titik yang sama, seperti terjebak di lingkaran air. Dengan kecepatan dan koordinasi yang presisi, Rizal berhasil menarik korban keluar, dibantu arus balik yang sedikit melemah di sisi kanan. Korban terbaring di pasir, terengah-engah tapi sadar. Orang-orang di sekitarnya terdiam, baru benar-benar paham betapa tipisnya garis antara berdiri di pantai dan menghilang di laut. Maya menatap horizon yang bergelombang, merasakan bahwa ujian terbesar dari laut ini belum selesai, dan mungkin justru sedang menuju puncaknya. Pagi itu pantai tampak seperti menyimpan napas. Ombak datang tidak setinggi kemarin, tapi lebih rapat dan deras, membuat air di tepi terlihat terus bergerak mundur, lalu menghantam kembali. Matahari tertutup awan tipis, memantulkan cahaya pucat ke permukaan laut yang berwarna hijau gelap. Maya berdiri di dekat menara pantau, melihat Rizal memeriksa bendera peringatan. "Hari ini lebih rumit," katanya. "Arusnya berubah arah setiap 20 menit. Garis aman nggak ada artinya lagi." Di sampingnya, Dr. Arga sibuk mencatat data kecepatan arus yang melonjak-lonjak di layar alatnya. Kondisi seperti ini membuat korban bisa terseret ke arah yang tidak terduga, bahkan keluar dari jalur penyelamatan biasa, jelasnya. Busari datang membawa beberapa bunga kertas, meletakkannya di pasir dan membiarkan ombak membawanya.
Kalau laut sudah bingung, manusia harus lebih waspada, ucapnya pelan. Kata-kata itu membuat Maya merinding, meski ia tak ingin menunjukkannya. Belum lama mereka berbincang, suara riuh terdengar dari arah timur. Sekelompok pemuda nekat masuk ke air sambil bermain bola, meski bendera merah berkibar jelas. Dalam sekejap, bola terlempar jauh, dan salah satu dari mereka berlari mengejarnya terlalu dalam. Arus yang tak terlihat langsung menariknya miring, memisahkannya dari teman-temannya, Rizal, dan dua penjaga pantai lain bergerak cepat. Dari menara, Dr. Arga berteriak memberi arah, karena korban mulai terbawa ke titik gelap di permukaan laut yang menandakan pusaran. Ombak memukul keras, membuat pandangan sesekali terhalang. Akhirnya, dengan koordinasi sempurna, korban berhasil ditarik keluar. Ia terduduk di pasir, terengah-engah, sementara teman-temannya terpaku melihat. Kalian nggak akan tahu kapan laut berubah. Jangan tunggu sampai dia memutuskan mengambil, kata Rizal tegas. Maya menatap laut yang kembali terlihat tenang. Ia tahu ketenangan ini menipu, dan badai yang sebenarnya mungkin belum menunjukkan wajahnya. Sore itu langit berubah cepat, dari biru pucat menjadi abu-abu gelap dalam hitungan menit. Angin laut bertiup kencang, membuat butiran pasir terangkat, dak berputar di udara. Ombak menghantam dengan suara berat, seolah memukul dinding yang tak terlihat. Maya berdiri di tepi menara pantau, merasakan hawa yang berbeda, ada sesuatu di laut yang terasa lebih dekat. Rizal dan tim penjaga pantai sudah bersiap dengan pelampung tambahan. Dr. Arga menatap layar alat pengukur arus, bibirnya mengeras. Pusaran utama sudah bergerak tepat di depan area kita. Kalau ada yang masuk sekarang, kita harus potong dari arah belakang arus. Jalur depan sudah tertutup ombak, katanya cepat. Dari kejauhan, terlihat 3 nelayan lokal yang mencoba menarik. Jaring mereka kembali ke darat, namun ombak terus mendorong perahu kecil mereka ke arah pusaran. Rizal berteriak, memberi aba-aba lewat gerakan tangan. Tapi suara angin dan ombak menelan semua panggilan. Maya melihat momen itu seakan melambat. Perahu terangkat ombak tinggi, lalu jatuh miring. Satu nelayan tercebur, 2 lainnya berusaha menahannya, sambil menjaga perahu tetap tegak. Tanpa ragu, Rizal dan 2 penjaga lain terjun ke air, melawan ombak yang datang bertubi-tubi. Dr. Arga memberi arahan dari menara, mencari celah aman untuk keluar dari pusaran. Akhirnya, setelah menit-menit yang terasa panjang, mereka berhasil menarik semua nelayan ke pasir. Nafas mereka tersengal, tubuh gemetar karena dingin. Nelayan yang tercebur tadi hanya bisa duduk memeluk lutut, matanya kosong. Busari berjalan pelan mendekat, meletakkan tangan di bahu mereka. Laut sudah menutup jalannya hari ini, tapi ia masih memberi kalian kesempatan pulang, katanya lembut. Maya menatap horizon yang gelap, sadar bahwa setiap hari di pantai ini bisa berubah menjadi garis tipis antara hidup dan hilang selamanya. Pagi itu, pantai terlihat berbeda. Ombak memang masih tinggi, tapi jedanya lebih panjang, memberi kesan seolah laut sedang beristirahat. Langit biru pucat mulai muncul di antara awan kelabu, membuat beberapa warga berani kembali berjalan di tepi pasir. Namun Maya tahu, ketenangan seperti ini sering menipu. Rizal tetap berjaga di menara pantau, matanya menyapu setiap sudut laut. Arus belum hilang, hanya melambat. Kalau ada yang masuk tanpa sadar, mereka tetap bisa terbawa jauh, ujarnya saat Maya naik menemuinya. Di bawah, Dr. Arga sedang memeriksa alat pencatat arus. Garis grafiknya memang turun, tapi sesekali melonjak seperti detak jantung yang belum stabil. Busari datang membawa rantang berisi pisang rebus untuk para penjaga pantai. Duduk di dekat Maya, ia berkata, "Kadang laut pura-pura tidur supaya manusia lupa menjaga jarak." Kalimat itu sederhana, tapi membuat Maya terdiam lama. Siang menjelang, sekelompok anak bermain layang-layang di pasir. Tali layangan yang putus membuat satu anak berlari ke arah air, tapi kali ini Rizal sudah lebih dekat. Ia langsung memanggil anak itu dan mengajaknya kembali sebelum kakinya menyentuh ombak.
Tidak ada insiden, hanya teguran ringan dan senyum lega. Maya menatap garis horizon yang berkilau di bawah sinar matahari yang mulai muncul. Ada rasa syukur karena hari ini tidak ada yang hilang, tapi juga rasa waspada karena ia tahu laut tidak pernah benar-benar damai, ia hanya menunggu saat tepat untuk kembali menguji siapa saja yang berdiri di hadapannya. Pagi itu pantai diselimuti cahaya keemasan. Matahari akhirnya muncul penuh setelah berhari-hari bersembunyi di balik awan. Suara ombak terdengar lebih lembut, tapi Maya tahu kekuatan laut tidak pernah benar-benar hilang. Rizal berdiri di tepi air, memeriksa bendera peringatan yang kini jumlahnya berkurang. Kita mulai cabut beberapa tanda, tapi tetap ada arus di bagian tengah, katanya. Dr. Arga mengangguk sambil mencatat data terakhir di papan tulis kecil. Garis-garis arus mulai stabil, pusaran besar perlahan memudar. Bu Sari datang membawa senyum tipis. Ia duduk di balai bambu, menatap laut lama sekali. Kalau laut sudah puas, ia akan mengembalikan ketenangan. Tapi bukan berarti kita boleh lupa, ucapnya, seolah berbicara pada semua yang mendengar. Siang itu, anak-anak kembali bermain di tepi pasir. Layang-layang warna-warni menghiasi langit dan suara tawa terdengar lagi. Maya merasa lega, tapi juga menyadari betapa cepat suasana bisa berubah di tempat ini. Ia membuka catatan yang penuh dengan potongan cerita tentang larangan warna, ombak yang memanggil, dan orang-orang yang memilih untuk percaya atau menantang. Semua kejadian beberapa hari terakhir seperti rangkaian ujian yang akhirnya mulai mereda. Namun di benaknya, Maya tahu satu hal, laut ini telah meninggalkan pesan yang akan ia bawa pulang. Pesan bahwa adat dan logika bisa berjalan berdampingan, dan bahwa rasa hormat pada alam adalah garis yang tak boleh dilewati, meski langit tampak cerah dan ombak terlihat jinak. Pagi itu, pantai seperti baru saja bangun dari tidur panjang. Langit biru cerah, ombak berlapis tapi jinak, dan aroma asin bercampur wangi tanaman pesisir. Warga mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Anak-anak bermain layang-layang, nelayan menyiapkan perahu, dan wisatawan berjalan santai di tepi air. Maya berdiri di dekat papan larangan yang selama ini jadi pusat perhatiannya. Tulisan di papan itu kini terlihat lebih jelas. Catnya baru diperbarui oleh warga. Rizal memasang bendera kuning, tanda bahwa pantai hari ini aman untuk berenang di area tertentu. Kita tetap jaga, tapi laut sudah memberi kita jeda, katanya. Sambil tersenyum tipis, Dr. Arga duduk di balai bambu bersama Bu Sari. Mereka berbincang ringan, sesekali tertawa kecil. Bu Sari menatap Maya dan berkata, laut tidak akan berhenti menguji, tapi kita sudah tahu caranya membaca tanda. Kalimat itu membuat Maya teringat semua momen beberapa hari terakhir. Teriakan, ombak tinggi, pusaran, dan nyawa yang nyaris hilang. Sore menjelang, matahari menurunkan sinarnya, memantulkan cahaya keemasan di permukaan laut. Maya menutup buku, catatannya, merasakan lega sekaligus hormat pada tempat ini. Ia tahu larangan warna itu bukan sekadar mitos atau adat semata. Itu adalah bahasa keselamatan, disampaikan dengan cara yang mudah diingat oleh semua generasi. Saat ia melangkah menjauh, ombak kecil menyapu kaki dan meninggalkan garis tipis di pasir, garis yang akan hilang saat ombak berikutnya datang. Dan disitulah Maya sadar, setiap orang yang pernah berdiri di pantai ini akan membawa pulang cerita yang sama. Hormati laut karena ia indah, tapi tak pernah benar-benar jinak. Dan begitulah akhir dari kisah ini. Laut telah mengajarkan kita bahwa keindahan dan bahaya bisa berdampingan di garis yang sama. Larangan yang selama ini terdengar seperti mitos, ternyata menyimpan pesan keselamatan yang tak ternilai. Setiap ombak, setiap hembusan angin, adalah pengingat bahwa alam bukan untuk ditantang, tapi untuk dihormati. Kalau kamu suka cerita ini dan ingin terus mengikuti kisah-kisah lain yang penuh misteri, fakta unik, dan pelajaran hidup seperti ini, pastikan kamu tekan tombol subscribe sekarang. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode seru berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya dan ingat,
Hormati laut, dimanapun kamu berada.